dengan rasa malas memang sangat sangat sulit untuk mengatasi rasa malas. Kalau sistem kebut semalam itu pasti sering. Jangan sampai mengerjakan tugas terus, kesehatannya tidak dijaga. Halo dan selamat datang kembali di ORIPA, obrolan arek IPA. Senang sekali kami bisa menyapa kalian di obrolan arek IPA. Tempat nongkrong virtual paling seru buat mahasiswa pendidikan IPA yang haus cerita, haus ilmu, dan haus inspirasi, di mana kita bakal mengobrol tentang dunia sains, kehidupan kampus, serta cerita-cerita keren dari teman-teman mahasiswa IPA. Benar sekali Syifa, semoga teman-teman yang sedang mendengarkan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Cuaca akhir-akhir ini cukup tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, jadi teman-teman harus selalu menjaga kesehatan ya. Betul sekali, Git. Di tengah kesibukan perkuliahan, praktikum, dan berbagai kegiatan di kampus, kita sangat membutuhkan sedikit waktu untuk rehat dan sambil mendengarkan obrolan santai tapi tetap bermanfaat ya, Git. Betul sekali Syif, dan seperti biasa, ORIPA ini ingin menghadirkan narasumber yang tidak kalah inspiratif, tetapi juga memiliki perjalanan yang sangat luar biasa dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Karena narasumber di episode kita kali ini merupakan mahasiswa yang dikenal aktif, berprestasi, dan memiliki rekam jejak yang menginspirasi bagi mahasiswa lainnya. Betul, dan hari ini kita kedatangan tamu yang bakal bikin episode kali ini pecah banget, karena prestasinya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Wahyu Satrio Wibowo. Halo Kak Wahyu, selamat datang di ORIPA. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kabarnya alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya Kak. Apakah Kakak sudah siap nih untuk berbagi cerita serta pengalaman kepada teman-teman arek IPA semuanya? Pasti siap. Oke, Kak Wahyu, mungkin sebelum kita tanya-tanya lebih jauh nih, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Baik, untuk kesempatannya, perkenalkan nama saya Wahyu Satrio Wibowo dari Pendidikan IPA Angkatan 2022. Oke, terima kasih Kak. Saat ini sedang sibuk apa saja nih Kak sebagai mahasiswa pendidikan IPA? Baik, kesibukan saya saat ini adalah untuk menyelesaikan kegiatan penelitian saya, yaitu skripsi. Pada semester ini, yaitu alhamdulillah saya sudah menyelesaikan kegiatan seminar proposal, dan saat ini saya melakukan revisi terkait dengan seminar proposal yang sudah saya laksanakan, dan menjalani semester 7 ini, dan sisanya dengan sebaik mungkin. Nah, keren sekali ya Kak. Semoga skripsinya bisa berjalan dengan lancar ya Kak. Seperti yang kita tahu, Kak Wahyu ini sering memenangkan berbagai lomba yang berhasil membawa nama Prodi IPA semakin dikenal. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Kak, awal mulanya Kak Wahyu bisa terjun ke dunia perlombaan. Baik, awal mulanya adalah ketika saya pertama kali melihat beberapa teman saya juga mengikuti beberapa lomba dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan saya ikut untuk jejak mereka, yaitu mengikuti lomba, dan saya melakukan lomba itu tidak hanya sekali, namun banyak yang saya lakukan untuk bisa ikut lomba. Salah satunya adalah pada tahun 2023, pertama saya ikut lomba poster, lalu 2024 saya ikut lomba esai ilmiah dan karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah itu yang merupakan dasar saya untuk bisa mengikuti lomba seterusnya, seperti itu. Wah, keren sekali ya. Dari Kak Wahyu ini sangat berprestasi. Oke, Kak, kami kan lihat Kak Wahyu sendiri memiliki banyak pengalaman mengikuti berbagai perlombaan, mulai dari LKTI, debat, hingga lomba menyanyi. Nah, mungkin ada nggak sih Kak pengalaman lomba Kak Wahyu yang belum banyak orang ketahui? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk lomba, memang sudah banyak sekali lomba yang saya ikuti, namun tidak seluruhnya itu saya juara pada lomba tersebut. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2024, lomba yang saya ikuti itu tidak hanya
5, 6, 7, namun lebih dari 10. Dan hasilnya memang ada yang kurang maksimal, ada yang maksimal. Nah, itu merupakan suatu hal yang mungkin banyak orang belum tahu. Orang taunya bahwa saya juara lomba ini, juara lomba itu, namun pada dasarnya juga pernah gagal. Banyak sekali gagal. Namun dari kegagalan tersebut, saya berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, berusaha untuk memperbaiki dari karya yang sudah saya buat, untuk saya lombakan ke depannya, dan alhamdulillah beberapa kali mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Dan apakah ada momen tertentu atau sosok yang memotivasi kakak hingga akhirnya aktif dalam mengikuti perlombaan? Untuk sosok yang menjadi motivasi bagi saya ada banyak. Salah satunya adalah orang tua saya yang mendukung saya sepenuhnya dalam mengikuti lomba maupun perkuliahan ini. Yang kedua adalah teman-teman saya yang selalu mendukung. Salah satunya adalah kelas PI 2022 dan pendidikan IPA 2022 yang mendukung saya ketika saya mengikuti lomba, baik itu yang hasilnya memuaskan maupun hasilnya kurang maksimal. Mereka mendukung dan selalu mendukung saya bagaimanapun keadaannya. Selanjutnya adalah dosen pembimbing yang telah membimbing saya mulai dari awal hingga saat ini, yang membuka pandangan saya bahwa lomba tidak hanya itu saja, memang banyak sekali pesertanya dari berbagai universitas di luar sana, dan harapannya saya selalu mengembangkan kemampuan saya untuk mengikuti lomba seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya Kak yang bisa memotivasi Kakak untuk bisa melanjutkan ke perlombaan. Iya. Dari berbagai jenis perlombaan nih Kak, yang telah dilakukan Kak Wahyu ini lebih enjoy atau prefer ke jenis perlombaan yang seperti apa ya, kalau boleh tahu? Untuk lomba, memang banyak ya yang sudah saya ikuti, baik itu juara maupun tidak. Salah satunya adalah lomba karya tulis ilmiah, lomba esai ilmiah, lomba debat, lomba menyanyi atau bakat, dan lain sebagainya. Namun memang semua lomba yang saya ikuti merupakan lomba yang saya senangi. Jadi tidak ada yang lebih istimewa dari lomba yang lain. Yang menurut saya paling maksimal adalah di mana usaha yang saya berikan untuk mengikuti lomba tersebut mendapatkan hasil yang maksimal, dukungan yang baik dari seluruh pihak, teman-teman, dosen, orang tua, dan sebagainya. Dan memang setiap lomba memiliki cerita masing-masing untuk kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, seperti itu. Wah, keren banget ya Kak. Kalau ada nggak sih Kak, lomba yang menurut Kakak itu paling memorable menurut Kakak? Untuk yang paling memorable saya ingat adalah lomba pada tahun 2024 pada bulan Mei kalau nggak salah. Itu terkait lomba esai ilmiah yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, lomba itu merupakan lomba yang pertama kali saya masuk finalis, masuk 10 besar. Nah, saat itu memang lombanya individu dan dilaksanakan offline di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan memang sebagai seseorang yang tidak pernah keluar rumah ya, memang kalau di kos ya di kos terus, nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba langsung ke Universitas Muhammadiyah Malang sendirian, pagi-pagi habis subuh langsung berangkat naik kereta ke Universitas Muhammadiyah Malang. Dan memang ada rasa takut nanti hasilnya seperti apa, karena memang sudah dibimbing oleh dosen pembimbing saya saat itu adalah Pak Fasih Bintang Ilhami yang membimbing saya untuk mengikuti lomba itu, dan beliau memberikan saran untuk tenang, tidak usah terburu-buru, dan jangan pikirkan hasilnya karena memang ini baru lomba pertama saya, dan yang penting enjoy dan menikmati kegiatan lomba tersebut. Dan saat di sana, alhamdulillah bisa bertemu dengan berbagai mahasiswa dari universitas yang lain dan bertukar pikiran dan memperpanjang tali silaturahmi dengan mahasiswa yang lain. Dan alhamdulillahnya pada saat itu walaupun memang belum mendapatkan juara, saya mendapatkan the best innovations, dan alhamdulillah bisa saya laporkan kepada dosen pembimbing dan mendapatkan apresiasi baik dari dosen pembimbing dan teman-teman sekalian seperti itu. Ya, keren sekali. Nah, kan tadi udah yang memorable ya Kak. Kalau yang challenging itu apakah ada lomba yang menurut Kakak itu sangat menantang? Baik, untuk lomba yang sangat menantang menurut saya ada beberapa. Salah satunya adalah ketika lomba di Universitas Jember. Saat itu saya memang pertama kali belum pernah ke Jember sebelum lomba ini. Dan saat itu memang perjalanannya cukup lama ya, sekitar 6 jam untuk sekitar 4 jam lebih untuk bisa ke Jember. Dan saat itu memang kita harus menginap di suatu penginapan. Nah,
Namun, ada suatu kendala yang menyebabkan kita tidak dapat penginapan saat itu. Dan kita mencari penginapan secara mendadak saat itu juga. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat challenging untuk prosesnya. Dan alhamdulillah ketika di sana dapat menyampaikan ide karya tulis ilmiah dan esai dengan sangat baik. Salah satunya anggotanya juga dari himpunan mahasiswa IPA yaitu Nurlailatul Maghfirah yang juga menjadi anggota lomba ini dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang baik. Untuk lomba challenging lainnya yaitu lomba yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA yaitu Gebiar Ilmiah Sains yang merupakan lomba yang saya ikuti, sudah 3 kali saya ikuti dan memang pada awalnya belum mendapatkan hasil. Hasilnya berupa pengalaman. Namun pada percobaan ketiga, alhamdulillah bisa mendapatkan hasil berupa mendapatkan juara 1 dan best presentation. Di balik semua proses yang sudah saya jalani, walaupun challenging, namun itu memberikan dampak yang positif. Bukan hanya pada saya, namun juga rekan saya yang mengikuti lomba dan memberikan dampak positif pada teman-teman saya, terutama di kelas PI 2022, seperti itu. Baik Kak, pada umumnya setiap kita menjalankan kehidupan pasti ada masa-masa sulit ya Kak. Nah, selama mengikuti kegiatan perlombaan, apakah ada nih masa-masa sulit atau titik terendah Kak Wahyu yang membuat Kakak itu hampir menyerah dan bagaimana cara Kakak mengembalikan motivasi tersebut? Baik, untuk masa yang paling rendah pada saat itu ketika mengikuti lomba itu adalah yang sudah saya ceritakan yaitu lomba di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat itu memang lomba untuk finalisnya itu dilaksanakan secara offline di sana. Dan saat itu diwajibkan dari pihak panitia untuk menginap di tempat yang sudah disediakan dan harganya memang tidaklah murah. Dan saya perlu menyiapkan uang untuk bisa datang ke sana dan mengikuti lomba. Pada saat itu, saya tidak menceritakan kepada orang tua bahwa memang saya butuh uang untuk bisa lomba saat itu, dan saya bercerita kepada teman saya. Dan teman saya membantu saya untuk bisa meminjamkan uangnya untuk saya mengikuti lomba tersebut. Tidak sedikit menurut saya memang yang dia pinjamkan kepada saya. Dan alhamdulillah membantu kegiatan lomba itu dan bisa berangkat dan mendapatkan the best presentations. Saya berterima kasih untuk teman saya, Siti Nafrista, yang telah memberikan bantuan terkait dengan pinjaman uang terutama saat mengikuti lomba tersebut sehingga motivasi saya timbul saat itu untuk memaksimalkan apa yang sudah diberikan oleh teman saya. Dan untuk motivasi lainnya timbul ketika saya pulang ke rumah. Salah satunya adalah ketika liburan semester kalau tidak salah ya. Saya membawa piala pulang ke rumah dan disambut luar biasa oleh orang tua saya. Mereka bersyukur, alhamdulillah luar biasa telah membawakan prestasi seperti ini. Yang saya dulunya tidak menyangka untuk bisa mengikuti lomba dan mendapatkan hasil seperti ini. Dari hal tersebut motivasi saya muncul dan alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga untuk motivasi tersebut. Alhamdulillah, sangat keren sekali nih Kak Wahyu. Dari riset yang pernah kami lihat juga, Kak Wahyu juga pernah menjadi finalis mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, betul ya? Betul? Mungkin bisa diceritakan seperti apa proses persiapan mahasiswa berprestasi tersebut? Lebih banyak tantangannya atau justru cukup menyenangkan bagi Kak Wahyu? Baik, untuk itu Pilmapres ya saat itu. Nah, kalau tidak salah itu saat masih semester 2. Itu saya ditawari oleh kakak tingkat saya untuk mengikuti Pilmapres muda di tingkat fakultas. Namun saat itu entah kenapa saya menolak. Mungkin karena masih malu, belum punya prestasi, dan masih belum menyangka untuk ikut lomba seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya pada semester berikutnya, yaitu pada semester 6, saya mengikuti lomba ini, yaitu Pilmapres tingkat fakultas, yaitu didukung oleh teman-teman sekelas saya untuk mengikuti Pilmapres dan teman-teman yang lainnya juga untuk mengikuti itu. Dan alhamdulillahnya mendapatkan Mawapres Utama 2 saat itu. Dan itu merupakan hal yang sangat saya syukuri karena tidak menyangka sebelumnya saya ingin kuliah seperti biasa dan alhamdulillah ternyata dapat Mawapres 2 saat itu. Nah, untuk apakah banyak tantangannya atau lebih sukanya? Lebih banyak sukanya. Karena apa? Karena suatu lomba seperti ini, saya lebih merasa bahwa harus dinikmati.
hasilnya pasti sudah ada yang menentukan yang di atas. Kita tinggal menjalaninya semaksimal mungkin, dan harapannya adalah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita bisa bersyukur atas apapun hasil yang kita dapatkan. Seperti itu. Jadi kalau challenging memang challenging dan memang banyak sukanya kalau menurut saya seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Wahyu sendiri, apakah ada tips and trick untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Mungkin kalau dari saya adalah pertama, coba mengikuti lomba yang kalian minati, mengembangkan bakat yang kalian miliki. Jadi karena memang setiap orang memiliki bakat minatnya masing-masing, setiap orang yang tahu bakatnya itu mereka sendiri. Orang lain tidak tahu, maka kembangkanlah semaksimal mungkin. Jangan sampai waktunya terlalu lama kita diamkan, bakat kita tidak berkembang seperti itu. Karena memang setiap bakat pasti ada wadahnya tersendiri. Terutama di perguruan tinggi seperti ini, di UNESA, pasti ada wadah untuk bisa mengembangkan dari bakat yang kita miliki. Untuk kalian semua, yang pertama adalah berani mencoba, dan apapun hasilnya kita syukuri, karena hasil sudah ada yang menentukan, kita harus memaksimalkan untuk usahanya. Dan jangan lupa untuk berkomunikasi dengan dosen terkait dengan apa yang ingin kita kembangkan. Misalkan saya, yaitu mengikuti karya tulis ilmiah atau esai ilmiah, maka saya berkonsultasi dengan dosen dan nantinya pasti akan dipandu, dibimbing untuk mengikuti hal tersebut. Dan jangan malu ketika berkonsultasi, karena memang ide yang kita miliki, gagasan yang kita miliki, itu pasti akan mendapatkan respon baik dari dosen, dan pasti akan dikembangkan seperti itu. Dan jika memang ingin mengikuti lomba secara berkelompok, gandenglah teman yang memiliki tujuan yang sama, agar tujuan kalian untuk bisa mendapatkan prestasi bisa tercapai. Dan pasti minta bantuan, dukungan kepada teman-teman yang lainnya, dukungan dari orang tua dan dosen untuk bisa melaksanakan kegiatan yang ingin kalian capai tersebut. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, tips and trick ala Kak Wahyu untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, kan Kak Wahyu ini kan memiliki berbagai banyak aktivitas nih. Bagaimana cara Kak Wahyu untuk membagi waktu agar kuliah, kegiatan di luar kampus, dan perlombaan dapat berjalan seimbang? Oke, baik. Untuk manajemen waktu ya, Iya. terkait dengan hal tersebut memang prioritas utama adalah perkuliahan. Jadi ketika saya mengikuti lomba, itu saya lakukan ketika tugas-tugas saya sudah selesai. Jadi saya memprioritaskan untuk tugas kuliah saya sudah selesai terlebih dahulu, lalu saya merancang ide, menuliskan gagasan setelah tugas itu selesai. Nah, untuk memudahkan hal tersebut, maka saya membuat daftar lomba yang harus saya ikuti dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, salah satu contohnya adalah pada tahun 2024, saya menuliskan sekitar lebih dari 20 lomba di Microsoft Word, kalau tidak salah saat itu. Nah, dan timeline-nya, misalkan lomba A dilaksanakan pada bulan ini. Berarti saya harus menyelesaikan karya ini pada bulan berapa. Sehingga pada waktu pendaftaran, karya kita sudah selesai. Tinggal mengumpulkan. Baik hasilnya bagus atau tidak, itu sudah ada yang menentukan. Yang penting kita sudah menstrukturnya lebih baik, dan dari lomba bulan Januari sampai Desember sudah ada daftarnya, dan itu yang membuat lebih tertata untuk waktu mengikuti lombanya, dan bisa mengikuti lomba yang lebih banyak lagi. Dan saling berbagi info dengan teman. Saya juga diberikan info banyak lomba dari teman-teman. Wahyu ikut ini, ayo ikut ini. Nah, itu sangat baik buat saya, karena kadang saya tidak mendapatkan informasi terkait lomba tertentu, dan teman saya memberikan informasi tersebut, dan kita bisa berkolaborasi, bisa lomba bersama, dan alhamdulillah terkadang juga bisa mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, bisa dicontoh nih pembagian waktu dari Kak Wahyu. Kemudian ada nggak sih Kak tips dan trik bagi mahasiswa yang ingin mencoba mengikuti perlombaan tetapi masih kurang ragu atau kurang percaya diri? Baik, untuk hal tersebut, yang pertama adalah kita harus memiliki ide tertentu. Ide misalkan sesuai dengan apa yang kalian minati. Salah satu contohnya,
Misalkan kita dari pendidikan IPA memang utamanya adalah terkait dengan pendidikan, maka cari hal yang menarik, yang menurut kalian menarik terkait dengan tema pendidikan tersebut. Konsultasikan ide yang sudah kalian dapatkan kepada dosen pembimbing. Dan yang ketiga adalah mencari referensi lain dari berbagai sumber, salah satunya jurnal maupun yang lain sebagainya, dan minta pendapat teman dari baik jurusan IPA maupun jurusan yang lain. Mungkin ada ide yang menarik, ada ide yang berbeda, cukup berbeda dari kita, sehingga kita bisa masukkan, integrasikan ke dalam gagasan yang kita miliki. Lalu terkait dengan keberanian, kita juga harus berani ketika kita berbicara di depan umum. Biasanya lomba yang saya ikuti itu mengharuskan saya untuk berbicara di depan umum. Dan hal itu memang saya masih takut untuk pertama kalinya. Masih grogi. Ini gimana kalau saya tidak bisa menjawab ini? Ini bagaimana kalau saya lupa di pertengahan ketika saya menjelaskan saat lomba tersebut? Dan itu memang terjadi beberapa kali, saya memang masih lupa, saya masih belum bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, namun itu suatu hal yang memang harus kita lalui. Jadi setiap saat kita harus berusaha menjadi lebih baik, belajar untuk memperbaiki, salah satunya adalah kemampuan public speaking kita, karena memang itu merupakan hal yang sangat penting, terutama jika ingin mengikuti lomba-lomba seperti ini. Seperti itu. Oke, keren sekali. Menurut kakak, soft skill apa saja yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa pada era sekarang agar dapat berkembang dan berdaya saing tinggi? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa terkait dengan public speaking itu memang sangatlah penting. Memang banyak sekali soft skill yang harus dikembangkan, memang saling berkesinambungan antara soft skill satu dan yang lainnya. Kita harus memupuk, kita harus melatih setiap soft skill yang harus kita miliki. Namun ketika saat ingin lomba, salah satu soft skill yang harus kita miliki adalah terkait public speaking. Public speaking itu memang sangatlah penting dan setiap saat harus kita latih. Karena memang kita dari jurusan pendidikan IPA memang tujuan utamanya, walaupun tidak semuanya memang harus menjadi guru ya, tapi tujuan utama kita adalah untuk menjadi guru dan kita harus mengkomunikasikan, memberikan ilmu kepada murid-murid di kedepannya nanti dengan sebaik mungkin. Jadi kita harus mengasah kemampuan public speaking kita. Salah satunya adalah mengikuti lomba. Kita dihadapkan dengan berbagai dewan juri dari berbagai universitas dan hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat kita buat sebagai masukan dan pelajaran setiap harinya. Karena public speaking memanglah penting dan ketika kita di bangku perkuliahan pun memang public speaking itu adalah hal yang sangatlah penting. Dan jangan lupa, kita juga masih belajar, harus belajar sampai kapanpun juga harus belajar, seperti itu. Oke, untuk ini rencana ke depannya, apa kakak memiliki target yang besar yang ingin dicapai? Misalnya mengikuti lomba nasional, mengembangkan riset tertentu, atau mungkin kembali mencoba mahasiswa berprestasi di tingkat universitas. Baik, untuk hal tersebut memang ini sudah masuk pada semester 7 ya, di akhir semester 7. Tujuan utamanya adalah saya ingin segera menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, yaitu terkait dengan proposal penelitian saya. Semoga kedepannya bisa terlaksana dengan baik, penelitiannya lancar, dan untuk skripsinya pun dilancarkan, terutama untuk angkatan 2022, semoga semuanya dilancarkan. Nah, untuk target yang lainnya adalah, ya, untuk lomba, memang kalau memang ada lomba lagi yang bisa saya ikuti, saya akan ikuti. Kalau memang sudah memang tugasnya lebih banyak daripada saya ikut lomba, maka saya akan fokus untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Dan harapannya adalah setelah lulus ini bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi, seperti itu. Amin, semoga semua target Kak Wahyu bisa tercapai ya. Baik. Terakhir, apa harapan Kak Wahyu untuk adik-adik mahasiswa pendidikan IPA yang sedang berproses mengeksplorasi minat serta mengembangkan potensi pada dirinya? Baik, untuk motivasi, saya akan memberikan motivasi ya untuk mereka. Kita semua memang tujuannya adalah untuk membanggakan orang tua. Kita perlu untuk melakukan yang terbaik, usaha yang kita laksanakan, usaha yang kita berikan saat perkuliahan, kita berikan yang terbaik. Untuk mahasiswa yang ingin mengikuti lomba dan lain sebagainya, jangan lupa untuk mencoba.
mencoba adalah langkah awal untuk kita bisa mengikuti yang lebih tinggi lagi. Nah, mencoba memang tidak harus selalu sukses. Kita saat mencoba itu pasti ada gagalnya. Misalkan lomba tidak selalu jadi finalis, mungkin hanya jadi peserta. Dan itu tidak terjadi 2-3 kali, berpuluh-puluh kali saya ikuti hanya jadi peserta. Tidak menjadi finalis, bahkan tidak menjadi juara. Namun, kita harus selalu berusaha, yang penting adalah kita selalu mengkomunikasikan dengan orang yang tepat terkait dengan rencana yang akan kita berikan. Salah satunya adalah ketika lomba seperti ini, yang kita harus lakukan adalah berkomunikasi dengan pihak dosen. Nah, dosen akan mengarahkan kita, memberikan masukan, membimbing kita, dan mungkin bisa mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Dan ada pepatah mengatakan bahwa buah yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin sore. Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu hal yang kita dapatkan hari ini, misalkan juara atau lain sebagainya, itu tidak dihasilkan dari usaha yang hanya sebentar. Namun waktu yang lama membutuhkan kerja keras dan lain sebagainya. Maka semangat, jangan lupa untuk selalu berusaha, mencoba, jangan takut gagal, dan selalu bersyukur atas apa yang didapatkan, ikhlas dengan kondisi kita, dan selalu sabar dengan apa yang kita jalani, terutama di dunia perkuliahan. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak atas motivasinya. Semoga teman-teman semuanya termotivasi dari Kak Wahyu. Oke, lihat dari prestasi Kak Wahyu nih, rasanya kita berdua perlu mencoba untuk ikut lomba kali ya. Betul banget, Chef. Tapi kira-kira lomba apa ya yang cocok buat kita? Mungkin lomba makan cilok kali ya, Git. Kalau begitu aku mungkin cocoknya lomba tidur tercepat ya, Chef. Oke, mohon maaf ya Kak, sedikit selingan biar suasananya nggak terlalu tegang. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Wahyu atas cerita, motivasi, dan pandangan-pandangan yang sangat inspiratif. Semoga dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pendengar Oripa. Dan sebagai tradisi Oripa, sebelum menutup sesi kali ini, kami ingin membacakan pantun singkat. Baik. Nanti kalau kami bilang kami pantun, kakaknya bisa jawab cakep. Oke. Air sungai mengalir perlahan, Cakep. membawa harapan hingga muara. Cakep. Obrolan hari ini penuh wawasan. Semoga mahasiswa IPA semakin berprestasi dan berkarya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Are IPA. Tetap semangat dan tetap penasaran. Jangan lupa selalu jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. See you. Aku mau tanya Mas, kan Mas Bayu itu sering banget lomba-lomba, kan itu pasti idenya juga baru-baru ya Mas. Nah caranya kayak apa ya, menghasilkan ide terus itu gimana ya Mas? Brainstormingnya dari Mas Bayu sendiri itu kayak gimana? Yang saya lakukan adalah, karena ide yang saya hasilkan itu kebanyakan terkait dengan topik pertanian. Nah, saya dari anak petani, tiap hari tahu kondisi seluk-beluk pertanian. Nah, itu saya masukkan ke dalam karya tulis ilmiah maupun esai. Jadi, permasalahan terkait pertanian memang belum banyak dimasukkan ke dalam topik penelitian. Nah, terutama di UNESA masih jarang sekali terkait dengan topik pertanian. Dan memang untuk mengeksekusi dari ide itu masih belum ada gambaran. Nah, gambarannya belum ada, saya tanyakan ke dosen pembimbing. Dan saya tanyakannya ke Pak Fasih. Nah, saat itu Pak Fasih, dan diarahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi setiap ide yang saya berikan akan diarahkan ke Pak Fasih. Diarahkan Pak Fasih untuk seperti ini alurnya, seperti ini alurnya, dan seterusnya. Jadi kalau misal ada kayak permasalahan itu pasti ke dosen dulu ya agar lebih dapat. Ke dosen. Jadi yang penting kita tahu gambaran sepenuhnya dari masalah tersebut, lalu inovasi apa yang kita berikan, kita sudah tahu itu, dan kita sampaikan ke dosen. Nah, dosen akan memberikan metode yang tepat. Lalu, apakah inovasi kita, solusi dari kita itu memang misalkan kurang, akan diperbaiki oleh dosen. Misalkan, kamu kurangnya seperti ini, saya sarankan seperti ini biar lebih baik, seperti itu biasanya. Kalau misalnya kayak lomba-lomba itu Mas Bayu masih itu nggak ya? Merasa tegang, deg-degan, nervous gitu masih apa nggak Mas? Pasti. Masa sekarang nggak masih?
tegang aku. Iya. Soalnya kan sering banget gitu loh Mas. Terus kemarin kan juga lihat waktu GIS juga, GIS, ya. itu kan kayak public speakingnya Mas Wahyu kan udah bagus banget. Itu kayak sudah di luar jangkauan kita kayaknya. Nah itu masih merasa nervous atau cara mengatasinya gimana kalau dari Mas Wahyu? Pasti nervous. Itu soalnya gini. Saya memang suka terkait dengan public speaking. Dari SD kalau nggak salah kelas 5 SD itu diminta untuk ikut lomba pidato Islami sama guru agama. Nah itu saya nggak tahu kok diminta ikut pas itu ya, tingkat kecamatan kalau nggak salah. Alhamdulillah juara 3. Dan itu saat kecil masih tidak grogi, tidak nervous dan lain sebagainya. Langsung kalau ikut lomba public speaking itu langsung nggak ada rasa takut gitu loh pas kecil. Terus pas SMA, pas kuliah ini kok saya tiap mau lomba kok tegang, takut ini gimana kalau salah gimana ini. Tapi setiap lomba yang saya ikuti itu pasti tegang terus pas, terutama pas awal misalkan nomor undian, nomor 2 yang nomor 1 selesai presentasi tanya jawab, terus giliran kita itu langsung sama temenku juga gitu, tegang pokoknya pas mau presentasi. Tapi yang penting kan kalau sudah paham apa yang akan kita sampaikan, itu kita tidak menghafal skrip. Jadi poin-poin tiap paragraf yang akan saya sampaikan saya pahami. Jadi saat kita presentasi itu kita improve kata-katanya. Jadi tidak harus sama dengan yang di skrip. Kita bisa ganti-ganti kata-katanya. Yang penting intinya itu sama. Misalkan memang kita blank, tidak tahu atau sudah hilang apa yang akan kita bicarakan pas di tengah-tengah, itu pernah saya hubungkan dengan hal yang lain. Yang penting saya tetap berbicara. Jangan sampai kita diam pas presentasi. Aduh, itu fatal itu. Harus kita olah dengan kata-kata yang lain yang masih berhubungan dengan topik kita. Mungkin tidak sama dengan apa yang kita rencanakan, tapi intinya tujuannya pun sama. Seperti itu. Kalau misal mau presentasi kayak hari-hari sebelumnya itu latihannya gimana Mas? Apakah tetap ya kita ngomong simulasi seperti saat mau lakukan presentasi atau ada cara menghafalnya dari Mas Wahyu? Untuk cara menghafal, menghafal ini cukup sulit menurut saya menghafal ya, terutama terkait dengan lomba karya tulis ilmiah atau esai ilmiah, dan debat pun sulit untuk menghafal. Yang saya lakukan itu mencatat. Jadi yang ada di karya tulis ilmiah atau esai berapa lembar, misalkan ada 10 lembar, 10 halaman. Itu yang kita lakukan adalah kita merangkumnya, apa yang akan kita sampaikan itu kita tuliskan tulis tangan di buku tulis. Nah, itu kita baca berkali-kali, kita hafalkan, oh setelah ini bagian ini, setelah ini bagian ini. Nah, setelah itu sudah cukup lancar ketika kita berbicara, kita latihan presentasi di depan teman kita. Jadi ketika lomba itu saya latihan presentasi di depan teman saya. Jadi kurangnya seperti apa, minta koreksi seperti itu. Biar misalkan kita latihan sendiri di cermin atau di mana, sendirian di kamar, tidak ada orang lain, kita biasanya lebih percaya diri saat itu. Tapi ketika ada orang lain, kita itu langsung turun percaya dirinya. Nah, kita latihan satu orang jadi juri, teman saya itu jadi juri, untuk simulasi jadi juri seperti itu. Biar mengurangi rasa tegang, rasa nervous, dan setidaknya cukup bisa menghafal skripnya. Bukan menghafal, memahami skripnya ya. Hal itu selalu dilakukan sama Mas Wahyu sebelum mengikuti perlombaan tadi. Iya, terkadang itu kalau dengan misalkan lomba yang dibimbing oleh dosen, sebelum lomba malam harinya, misalkan lomba jam 7 pagi, malam harinya selesai isya kalau nggak salah, itu kita latihan dengan dosennya. Kita diberi masukan, coba kamu presentasi dalam waktu 10 menit. Nah, kita diminta presentasi dalam waktu 10 menit, dan dalam waktu 10 menit itu apa yang kurang, apa yang perlu ditambahi oleh dosen akan diberikan masukan. Saat itu beberapa kali juga saya melakukan hal tersebut dan alhamdulillahnya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saran yang diberikan dosen itu biasanya ditanyakan oleh juri, dan nanti mungkin pertanyaannya seperti ini. Jadi kalian akan jawab seperti ini ya. Dan itu biasanya di pas lomba itu ada, dan lebih mempersiapkan kalau seperti itu.
Untuk terkait pemilihan dosennya kan tadi Mas Wahyu bilang kalau dosennya Pak Fasi. Iya. Nah, kan kalau misalnya pertama kali mau ikut perlombaan itu cara menentukan kita mau konsultasi ke dosen siapa itu gimana ya Mas? Untuk dosen memang saya banyak berkonsultasi dengan dosen yang lainnya. Memang salah satunya adalah Pak Fasi, Bu Sapti, dan dosen lainnya memang banyak. Dan teman-teman yang lomba lainnya juga memang banyak yang dengan dosen lainnya, baik Pak Fasih atau yang lain sebagainya. Nah, untuk pemilihan untuk ide ini saya akan minta bimbingan ke dosen tersebut. Itu memang saya sesuaikan dengan topik yang akan saya teliti. Salah satunya adalah terkait dengan saat topik pertanian untuk teknologi nanopartikel kalau nggak salah. Itu karena memang saya tahu kalau Pak Fasih itu memang membidangi hal tersebut, saya langsung ke Pak Fasih. Lalu terkait dengan pupuk organik, misalkan pupuk organik, dosen yang biasanya membidangi topik tersebut adalah Bu Sapti, maka saya minta bimbingan ke Bu Sapti. Lalu topik yang lain terkait dengan topik pendidikan, saat itu saya minta ke Bu Erlita kalau nggak salah. Ya memang semua dosen memang bisa untuk membimbing kita. Yang utamanya adalah kita mau berkomunikasi dengan dosen, seperti itu. Mumpung ada Mas Wahyu. Ayo tanya. Kepo Mas, kemarin kan waktu Espresso Mas Wahyu nyanyi ya. Itu kan lagu dia Mas. Itu emang Mas Wahyu dari dulu suka nyanyi atau gimana Mas? Atau emang hobi aja? Iya. Oke, kalau nyanyi ya, nyanyi itu hobi. Dari awal itu hobi nyanyi memang hobi kalau nyanyi sendirian, nggak saya tampilkan ke misalkan Espresso kemarin atau lomba yang lainnya, atau pas putra putri juga itu sebenarnya hobinya itu nyanyi sendiri aja, nggak pas penampilan. Itu dari dulu sebenarnya, pas dari SD kelas berapa itu lupa, juga ikut lomba nyanyi di tingkat kecamatan, tunggal solo, tunggal putra, itu alhamdulillah juara 2. Nah pas saat itu mulai ngerti, oh berarti suara saya bisa untuk dikembangkan lagi. Tapi memang saya cukup malu ketika ikut lomba-lomba seperti itu. Memang saya lebih suka ikut lomba seperti karya tulis ilmiah, esai. Namun untuk menyanyi memang lebih ke arah hobi. Selain Espresso pernah mengikuti lomba nyanyi nggak Mas? Lomba nyanyi selain Espresso, dulu pas di SMP kalau salah, itu lomba paduan suara. Itu ikut paduan suara, tapi memang kurang berminat ikut lomba terkait menyanyi dan lain sebagainya, itu kurang berminat sebenarnya. Lebih ke arah hobi, jadi kalau ada lomba-lomba kurang tertarik ikut. Tapi karena memang ini Espresso, misalkan di jurusan IPA sendiri, ya guys ya. Berarti kan itu kalau dari kecil itu Mas Wahyu sering kayak diarahkan ikut lomba itu dari orang tua atau memang iya mau sendiri untuk mencoba hal-hal yang baru gitu? Terkait dengan kalau lomba nyanyi itu diminta orang tua ikut kalau nyanyi. Sangat support orang tua kalau menyanyi, tapi sayanya malu. Terus kalau lomba pidato kalau nggak salah ya, itu yang terkait public speaking awalnya diarahkan sama guru. Terus di SMP juga terkait dengan lomba pidato, juga pidato Islami dapat juara 2 tingkat gugus. Beberapa kecamatan dapat juara 2 kalau nggak salah saat itu. Juga diarahkan oleh guru agama saat itu. Terus pas SMA juga nggak lomba, cuma terkait dengan public speaking itu pidato 3 bahasa. Nah kebetulan dapat bahasa Jawa tapi nggak berapa paham ya ini artinya apa, jadi saya hafalkan. Nah kan menghafal itu kalau kurang hafal sedikit kita berhenti. Nah saya berhenti waktu itu. Saya berhenti nggak tahu lanjutannya apa, langsung paragraf itu saya skip, langsung ganti yang lain. Seperti itu. Terus kan kita tahu ya kalau Mas Wahyu ini sangat-sangat aktif dan produktif. Nah tapi di sisi lain pasti kan namanya juga manusia, itu pasti ada rasa malasnya. Nah itu gimana caranya Mas Wahyu melawan rasa malasnya itu? Gimana Mas? Baik, untuk terkait dengan rasa malas memang sangat sulit untuk mengatasi rasa malas menurut saya. Yang saya lakukan adalah memprioritaskan untuk tugas yang bisa saya selesaikan hari itu.
Misalkan tugas kuliah bisa saya selesaikan hari itu, saya selesaikan. Lalu misalkan ikut lomba, ini dalam konteks ikut lomba, saya saya mempersiapkan lomba itu tidak 1 bulan 2 bulan, jadi beberapa bulan sebelumnya sudah saya siapkan. Jadi sedikit-sedikit berprogres. Jadi kalau memang kita melihat progres yang harus kita lakukan itu sangat banyak, maka rasa malas itu timbul. Jika kita melakukan progresnya sedikit, oh saya sudah selesai ini, saya istirahat dulu. Nanti kerjakan ini, istirahat pagi. Banyak istirahatnya pun nggak apa-apa, yang penting berprogres setiap saat. Itu yang saya lakukan ketika ikut lomba. Jadi memang progresnya walaupun sedikit, tapi setiap saat ada progresnya. Mas Wahyu nggak pernah sistem kebut semalam ya Mas ini namanya? Pernah. Kalau sistem kebut semalam itu pasti sering. Ini juga ada tugas buat presentasi, ini juga belum saya kerjakan. Itu banyak yang kita lakukan kebut semalam, terutama pas semester 3 kalau nggak salah itu. Semester 3 itu praktikumnya banyak, tugas tiap mata kuliah juga banyak. Nah, itu beberapa teman saya itu banyak yang kurang sehat badannya gara-gara memang kurang tidur, makanya tidak teratur. Maka dari itu harus makan tepat waktu 3 kali sehari dan istirahat yang cukup. Misalkan tugas belum selesai dikerjakan, yang penting misalkan punya jadwal tidur jam 10 malam harus tidur, ya tidur. Nanti sebelum subuh bangun buat ngerjain tugas itu lagi. Jadi jangan sampai terlalu larut malam mengerjakan tugas, karena tujuan utamanya adalah sehat untuk bisa mengerjakan tugas. Jangan sampai mengerjakan tugas terus, kesehatannya tidak dijaga. Itu utamanya. Ya mungkin sudah kita. Terima kasih banyak Mas sudah mau dari sangat di menginspirasi sini. Iya sekali. Mungkin kalau Mas Wahyu ada kegiatan lain. Oh iya, mau foto dulu Mas. Oh betul. Iya, Oke. Foto bersama. Berdiri atau gimana ini? Iya di